Puji Tuhan, tiba saatnya kita masuk ibadah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kau yang baik, Kau Allah yang dipuji di sini, Kau Allah yang ditinggikan. Oh, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Inilah kami, jamalah dan pulihkan kami. Inilah kami, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami. Sampai saat ini kami ada, bukan karena hebatnya kami, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan, menikmati pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. Kita berjumpa di dalam ibadah minggu. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan pasti memberi kekuatan, kesehatan, berkat-berkatnya yang melimpah di dalam hidup kita. Itu sebabnya, ayo kita sama-sama membuka hati untuk terima firman Tuhan, supaya firman Tuhan memberikan jawaban di dalam kehidupan kita, memberikan penghiburan ketika kita menghadapi kesusahan, memberikan kekuatan ketika kita mengalami masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, izinkan firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali melupakan kebaikan manusia. Manusia sudah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengingatnya atau melupakannya. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan itu semuanya. Sebab kalau kita melupakan itu semua, kita menjadi orang yang sangat bodoh. Kita tidak akan menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana cirinya orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah orang yang suka memuji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, persoalan masalah terjadi di dalam kehidupan mereka, orang ini tetap bisa memuji Tuhan. Sebab di dalam puji-pujian, Allah bisa memberikan kekuatan, Allah bisa memberikan pertolongan. Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita, sehingga kita menghadapi segala sesuatu, kita bisa kuat, kita bisa menang. Sebab di dalam pujian, Tuhan berkarya di dalam pujian dan penyembahan kita. Yang kedua, saudara-saudara, ciri orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, yang kedua, hidupnya tenang. Ya, hidupnya tenang dalam menghadapi segala persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Tidak akan goyah. Sebab dia tahu Tuhan pasti menolongnya. Tuhan pasti memberkatinya.
Tuhan pasti melepaskannya. Sebab dia tenang. Tenang, dia mengenal siapakah Tuhannya yang sanggup menolong di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang kedua, ketenangan ini sangat penting. Dalam menghadapi situasi apapun, kita harus belajar tenang. Sehingga kita bisa melihat pertolongan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah orang yang hidupnya suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau orang Kristen seringkali ditolong Tuhan, mengalami pembebasan dari Tuhan, mengalami pertolongan, keajaiban di dalam Tuhan. Orang itu kalau menyadari bahwa segala sesuatu itu oleh karena kebaikan Tuhan, maka orang ini suka menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang yang lain. Itu sebabnya kalau kita mengalami masalah persoalan sudah ditolong oleh Tuhan, mari kita belajar bersaksi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah orang yang hidupnya senantiasa bersyukur. Ini ngomongnya enak, tapi prakteknya susah. Kita bisa bersyukur ketika kita punya uang banyak, melimpah. Pekerjaan kita semuanya menjadi lancar. Kita bisa bersyukur. Tetapi manakala doa kita belum dijawab, usaha kita mengalami penurunan, bisakah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Sangat sulit. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Ya, situasi corona yang seperti ini mencekam, menakutkan, banyak orang yang stres. Ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat di Facebook, ada seorang dokter yang mengalami tekanan yang begitu berat. Sampai akhirnya dia melakukan, ya, istilahnya tidak pakai baju, itu telanjang, saudara-saudara, karena mengalami tekanan yang cukup berat di dalam persoalan masalah corona yang luar biasa itu, saudara. Tapi yang saya katakan kepada saudara pada siang hari ini atau hari ini, mari kita belajar mengucap syukur. Tuhan mau setiap anak Tuhan itu mengucap syukur. Cirinya anak Tuhan itu senantiasa mengucap syukur. Punya uang, haleluya. Punya beras, haleluya. Nggak punya uang, nggak punya beras, puji Tuhan. Orang yang suka mengucap syukur adalah orang yang suka memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar mengucap syukur dalam hal apa? Ya, padahal saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu diberikan kepada kita. Yang pertama, bersyukurlah dalam hal ayat yang ke-3a. Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan dosa kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur. Sebab kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa, menanggung semua penderitaan kita, menanggung pemberontakan kita. Itu sebabnya dia mengampuni segala dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Ayo, jangan terus hidup di dalam dosa, sebab dosa membuat kita menderita. Itu sebabnya mari kita menyadari, bersyukur kita punya Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Yang kedua, saudara-saudara, bersyukur dalam hal apa? Bersyukur di dalam ayat yang ke-3b. Dia menyembuhkan segala penyakitku. Janjinya Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita
Dia menyembuhkan segala penyakitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya mengalami masalah di dalam pernapasan saya. Ketika saya pulang dari pelayanan, tahu-tahu saya tidak bisa bernafas. Sampai saya tidak bisa tidur telentang. Tapi saya duduk, saudara-saudara, tidak bisa bernafas. Saya pergi ke kamar mandi, kepala saya ini saya kasih air hangat. Toh tidak bisa yang namanya lega di dalam bernafas, saudara. Nah, saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan hidupku. Engkau Allah yang menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku percaya Engkau pun bisa menyembuhkan penyakitku, sesak nafas ini. Akhirnya saudara-saudara, saya tertidur, istri anak saya tertidur, saya duduk dan saya mulai tertidur. Jam 5 pagi saya dibangunkan anak saya untuk saya pergi mengantarkan anak saya ke sekolah. Nah, saya mau pergi ke kamar mandi dan tahu-tahu Tuhan berbicara mengingatkan saya bahwa di dalam hidupmu ada roh yang besar. Di dalam hidupmu ada roh yang besar. Saudara, ketika saya diingatkan Tuhan lewat firman Tuhan itu, saya mulai mengambil satu tindakan. Saya perintahkan di dalam nama Yesus, sakit penyakit yang menghambat pernafasan, yang tidak membuat saya bernafas dengan lega, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. 5 menit kemudian saya bersin sejadi-jadinya. Pada waktu saya bersin, ada sesuatu yang keluar dari hidung saya. Saya cari, ternyata ada gumpalan ingus yang sudah kering, tidak ada lubangnya. Itu yang membuat saya tidak bisa bernafas. Dan setelah saya perintahkan di dalam nama Yesus, penyakit itu keluar, ingus itu keluar. Dan sampai saat ini saya disembuhkan. Itulah kebaikan Tuhan. Makanya saya pergi kemana-mana, pelayanan kemana-mana, saya beritakan Tuhan itu baik. Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Saya beritakan bahwa Tuhanku, Yesus, itu berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, bersyukur dalam hal apa? Yaitu ayat yang keempat-A. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dibebaskan ya dari sesak nafas itu, sehingga saya sembuh sampai hari ini. Dia menebus, yaitu hidup saya dari lubang kubur. Sampai hari ini saya masih kuat, saya masih memberitakan firman Tuhan dimanapun Tuhan utus saya. Yang keempat, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam ayat yang keempat B. Dia yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memakotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur senantiasa bahwa Tuhan itu baik. Yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Keinginanmu diberikan yang memuaskan keinginanmu. Tuhan pasti memuaskan keinginan kita, hasrat kita. Tuhan pasti memberikan kebaikan buat kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita bersyukur. Sebab sampai hari ini saudara dan saya masih diberikan kekuatan kesehatan. Walaupun corona tidak kunjung selesai, tapi Tuhan masih memberi kekuatan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya ayo, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Mari kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari hidup kita tenang sebab kita bersama dengan Tuhan. Mari kita
bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan terjadi diberikan kepada kita. Itu sebabnya lewat renungan ibadah minggu pagi ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami belajar tentang kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sampai hari ini pun kami ada oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, Tuhan sempurnakanlah di dalam hidup setiap kami yang mendengarnya, yang melihatnya. Dan kami berdoa supaya terus kebaikan Tuhan tidak kami lupakan, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terus menyerahkan pemerintahan kami, negara kami, Indonesia. Apapun yang terjadi, Engkau ada di tengah-tengah Indonesia. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang ada di negara kami Indonesia. Khususnya Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajarannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan perlindungan dalam hidup keluarga mereka semuanya. Dan Tuhan berikan hikmat sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. TNI Polri, Tuhan Engkau memberkati. Itu sebabnya kami berdoa, negara kami Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, murah, sandang pangan. Dan negara kami Indonesia disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.